Hello Servuters, wherever you are, how are you today? See you again with me, Kang Mut. Yang artinya, halo Servuters, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya hari ini? Jumpa lagi dengan saya, Kang Mut. Masih di seputar dunia perkopian yang semakin menseruputkan dari waktu ke waktu hingga saat ini sampai nanti waktu yang tak terbatas. Dan di video kali ini saya akan membahas tentang kopi tubruk. Jadi bagi kalian yang suka nubruk, simak terus video ini. Kopi tubruk adalah sajian kopi asli Indonesia yang dibuat dengan menuangkan air panas ke dalam gelas atau cangkir yang sudah diisi bubuk kopi dan gula, atau bisa juga disajikan tanpa gula. Menikmati kopi dengan cara tubruk merupakan cara yang paling banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia. Meski populer digunakan, ternyata masih banyak orang yang belum memperhatikan cara terbaik membuat kopi tubruk agar sesuai selera. Nah, Servuters, berikut adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyajian kopi tubruk. Yang pertama adalah perbandingan kopi dan air. Banyak sekali sumber yang berpendapat tentang perbandingan tepat untuk membuat kopi tubruk, mulai dari 1:10 sampai dengan 1:14. Bahkan banyak juga yang menggunakan feeling atau perkiraan dan menakar kopi menggunakan sendok makan atau sendok teh. Namun untuk saya sendiri di rumah, biasanya saya menggunakan 1 sendok makan kopi yang setara sekitar 15 gram untuk 140 ml air. Ya, kira-kira cangkir hampir penuh lah. Yang kedua adalah green size atau jenis gilingan kopi. Kasar dan halusnya bubuk kopi memberikan impact langsung terhadap rasa dari kopi yang akan dibuat. Maka dari itu, hal ini harus benar-benar diperhatikan. Dan untuk mendapatkan hasil yang maksimal, sebaiknya tingkat kelembutan bubuk kopi kita posisikan di tengah-tengah saja. Jadi tidak terlalu kasar dan tidak terlalu halus. Jika menggiling menggunakan grinder listrik, detail grinder di level fine atau medium. Dan bagi yang terbiasa menggunakan disc mill atau selepan, maksimal 2 kali penggilingan dengan lubang penyaring 0,4 mm. Yang ketiga adalah jenis air. Kandungan terbanyak dalam segelas kopi adalah air. Misalnya untuk 1 gram kopi yang diseduh menggunakan 15 gram air, maka dapat dikatakan 93,3% adalah air. Jadi, jika kalian menyeduh kopi tubruk dengan hasil yang kurang enak, bisa jadi air yang kalian gunakan tidak bagus. Oleh karena itu, sangat tidak dianjurkan menyeduh kopi menggunakan air mineral atau air kemasan lainnya, apalagi yang ada manis-manisnya. Karena kandungan zat di dalam air mineral dapat merusak cita rasa kopi saat proses penyeduhan. Jadi untuk mendapatkan hasil yang maksimal, gunakan air yang berasal dari sumber langsung seperti air sumur atau air keran. Atau bisa juga menggunakan air dari proses penyulingan yang menggunakan metode reverse osmosis atau distilasi. Yang keempat adalah suhu air yang optimal. Suhu air yang ideal untuk menyeduh kopi tubruk adalah antara 90 sampai 100 derajat Celcius. Nah, Servuters, jika di rumah kalian tidak punya termometer, maka kalian bisa menggunakan cara seperti yang saya biasa gunakan, yaitu ketika air mulai mendidih, saya langsung menyiapkan segala sesuatunya untuk membuat kopi tubruk. Sehingga ada jeda, air panas akan turun di titik optimal suhu air untuk penyeduhan kopi tubruk.
Jadi, jangan menggunakan air dispenser atau air termos ya. Apalagi menggunakan air radiator. Bisa mules 7 turunan kalian nanti. Yang kelima, cara penuangan air panas. Seperti halnya penuangan air pada V60 dan Vietnam Drip di video saya yang sebelumnya, usahakan menggunakan ketel air leher angsa. Kenapa ketel jenis ini? Ya, karena dengan struktur bodi dan lehernya yang sedemikian rupa, air yang dikeluarkan sangat stabil. Tapi kalau nggak ada ketel leher angsa, kalian bisa juga menggunakan teko atau alat lain, senyaman kalian lah. Yang penting, jaga kestabilan air dan putaran atau gerakan menuang agar bubuk kopi tersiram air secara merata. Nah, Seruputers, jika saat menyeduh kopi tubruk ada kopi yang mengapung, itu dikarenakan selain suhu air yang tidak optimal, juga karena kesalahan saat penuangan air panas. Jadi, hati-hati ya. Yang keenam, gelas atau cangkir. Wadah untuk penyajian kopi tubruk juga harus diperhatikan. Kopi panas jangan sampai dituangkan ke dalam gelas logam atau plastik, karena bau logam atau bau plastik bisa merusak cita rasa kopi. Minimal kita gunakan gelas atau cangkir yang berbahan enamel, atau yang paling bagus adalah gelas atau cangkir yang berbahan keramik, karena cenderung lebih netral. Bang, cara buatnya bang. Iya, bawel. Oke Seruputers, langsung kita aplikasikan yuk. Siapkan 15 gram kopi atau 1 sendok makan atau 3 sendok teh. Di sini saya menggunakan kopi Dampit Malang dengan medium grind. Bagi kalian yang suka manis, bisa juga ditambahkan 10 gram gula pasir atau sesuai selera. Masukkan bubuk kopi dan gula ke dalam gelas atau cangkir. Panaskan air hingga mencapai suhu 90 derajat Celcius. Kemudian tuangkan air panas ke dalam cangkir yang berisi kopi dan gula. Ingat cara penuangannya. Lalu aduk sampai rata. Setelah itu tutup cangkir dengan cawan. Diamkan sekitar 2-3 menit. Dan kopi tubruk ala Kang Mut siap diseruput. Nah, bagaimana Seruputers? Apakah selama ini seduhan kalian tidak memperhatikan hal-hal yang saya sampaikan tadi? Awas, jangan asal nubruk loh. Bahaya. Sebenarnya tidak ada patokan yang bagus sih terkait penyajian kopi tubruk, karena rasa itu kan relatif. Tapi setidaknya kalau kita melakukan proses penyajian secara precise, kita jadi punya referensi untuk dikreasikan sesuai selera kita. Setuju? Setuju dong. Dan sekian dulu video kali ini. Selamat mencobanya di rumah. Saya Kang Mut pamit undur diri dan oh iya, bagi kalian yang suka cover lagu akustik ya, silakan mampir saja ke channelnya Garage Acoustic Channel. Di situ banyak kok lagu-lagu cover akustik yang enak juga buat temen kita ngopi. Seruput akustik banget pokoknya. Ya, disimak aja di situ nanti mampir ya. Jadi sampai ketemu di video selanjutnya dan salam.